Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ristiani dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini SPAI Persis Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Intan Nur Amelia, SPSI ML. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tentang hereditas. Setiap orang atau setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari kedua orang tuanya, baik berupa fisik maupun psikisnya. Hal ini terbentuk sejak masa konsepsi atau disebut juga pembuahan ovum oleh sperma. Hereditas atau pewarisan bersifat bawaan dan berpotensi berkembang. Perkembangannya itu tergantung kepada hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap orang atau setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme tunggal dengan bentuk min plus 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dengan sperma. Itu yang dinamakan pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadilah perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian membelah menjadi dua organisme, namun hanya satu organisme yang bertahan hidup yang kemudian menjadi anak. Jika kedua pembelahan diri ini berhasil hidup, maka ini dinamakan anak kembar. Kembar yang dihasilkan dari satu sel telur saja dinamakan kembar identik atau identical twins. Kembar identik memiliki sifat-sifat dan kelamin yang sama. Jika kembar yang dihasilkan dari dua sel telur yang sama-sama kuat, ini dinamakan kembar bersaudara atau fraternal twins. Biasanya yang memiliki kembar bersaudara memiliki jenis kelamin yang berbeda atau sama. Proses pembuahan biasa atau normal sangat bergantung pada perpaduan antar kromosom. Pada pria memiliki sepasang kromosom XY dan pada wanita memiliki sepasang kromosom XX. Apabila dalam pembuahan terjadi pasangan XY, X dari wanita dan Y dari pria, maka anak yang dihasilkan adalah laki-laki. Sedangkan jika pasangan X dan X, maka anak yang dihasilkan adalah wanita. 4. Prinsip penurunan sifat pada hereditas. Reproduksi. Penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Konformitas atau keseragaman. Penurunan sifat akan mengikuti generasi sebelumnya. Misalnya, anak akan menurunkan sifat ayah dan ibunya. Variasi. Jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan bervariasi. Contohnya, adik dan kakak memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Regresi filial. Penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata antara ayah dan juga ibunya. Kemudian lingkungan perkembangan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan saling berkaitan atau saling berkesinambungan, bersifat saling mempengaruhi, atau disebut juga reciprocal influence. Lingkungan perkembangan terdiri dari dua. Yang pertama ada lingkungan fisik, segala sesuatu yang ada di sekitar janin sebelum anak itu lahir. Yang kedua, lingkungan sosial, meliputi seluruh manusia, mempengaruhi dan dipengaruhi. Berbicara tentang lingkungan keluarga, F.G. Brown, dalam arti luas, keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah, keturunan, marga, dalam arti sempitnya antara orang tua dan anak. Menurut Dadang Hawari, perubahan sosial budaya saat ini menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. Salah satu contohnya dalam keluarga modern, terjadi perubahan cara mendidik kepada anak dan remaja. Keluarga cenderung memberikan banyak kelonggaran dan kebebasan. Peran penting keluarga diantaranya perawatan dari orang tua kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan nilai-nilai kehidupan, mendidik tentang keagamaan, sosial budaya, dan lain sebagainya untuk mempersiapkan anak menjadi lebih baik dan sehat. Dari sudut pandang sosiologis,
Fungsi keluarga diantaranya yang pertama, fungsi biologis, yang kedua, fungsi ekonomis, dan yang ketiga, fungsi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu keberfungsian keluarga. Ada keluarga yang semakin kokoh dinamakan fungsional normal. Namun ada juga keluarga yang kurang harmonis atau dinamakan juga disfungsional. Karakteristik keluarga fungsional normal: saling memperhatikan, saling mencintai dan menyayangi, satu sama lainnya jujur, kemudian saling terbuka, orang tua mengayomi anak-anaknya, kemudian sharing tentang pendapat, orang tua mendengarkan pendapat anaknya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsional atau ketidakharmonisan dalam keluarganya: kematian salah satu anggota keluarganya atau kedua orang tuanya telah meninggal, kemudian kedua orang tua berpisah atau bercerai, hubungan antara anak dan orang tua yang tidak baik, di keluarganya selalu tegang, tidak ada kehangatan, kemudian orang tua sibuk dan jarang ada di rumah dan berkomunikasi dengan keluarganya. Hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak. Nah, salah satunya ialah broken home. Contoh dari broken home tersebut seperti berperilaku nakal, mengalami depresi, melakukan hubungan seksual, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun tidak semua anak yang broken home menjadi nakal. Menurut Covey, ada 7 budaya keluarga yang indah. Menjadi agen pembaharuan dalam keluarga, keluarga membangun masa depan, menjadikan keluarga sebagai prioritas, dalam keluarga tidak ada kata mi melainkan wi, memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empatik, keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan setiap anggota keluarga yang lain, memperbaharui spirit keluarga melalui tradisi olahraga, memelihara gizi, mengelola stres, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, perlu ada 4 prinsip dalam peranan keluarga, yaitu modeling, mentoring, organizing, dan juga teaching. Itulah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.